Oke, sobat-sobat Garuda fan, ada sesuatu yang sangat lucu sekali. Ada sebuah narasi dan juga statement bagaimana dalam sebuah acara TV swasta. Jelimet sekali kalau bicara ini. Dan sobat-sobat Garuda, bagaimana perkembangan timnas Indonesia saat ini? Ini adalah bukan hanya soal dari para pemain naturalisasi. Mereka ini orang yang punya darah yang mengalir dalam tubuhnya itu ada Indonesianya, bukan full naturalisasi. Ini para akamsi dan para lokal pret ini semakin menggebu-gebu, semakin kepanasan dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir. Dan ini dibantah bagaimana cara cerdas yang dilakukan Bapak Erick Thohir. Tapi dalam gerak-geriknya, dalam narasinya ini berbeda loh. Kalau kita berbicara dari sebuah pengembangan anak usia dini, ini kan berbeda apa yang dikatakan. Dan sobat-sobat Garuda, ini memang sangat lucu bagaimana komentar-komentar mereka kalau berbicara soal sepak bola modern. Kan begitu ya. Dan biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Lu cinta sama negara lu gak akan meributkan naturalisasi dan lain-lain. Naturalisasi dibolehkan oleh FIFA. Kita tidak melanggar aturan apapun. Itu menurut gua. Kedua, bukan negara kita yang pakai naturalisasi. Kita pemain keturunan lu. Mereka masih ada darah Indonesianya. Makanya gue suka dengan kalimat siapa tuh anggota DPR memanggil pulang sang mata air. Prancis lihat pemainnya bocom semua. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Emang ada orang Prancis kayak Makelele mukanya? Nggak ada loh. Gue pernah lihat siapa Prancis asli kayak gimana. Ada ya kayak si ini Borchuf tuh asli tuh. Iya. Giroud Prancis asli. Griezmann tuh ya. Berapa persen Prancis asli di situ? Tapi mereka jual Piala Dunia yang bawa mereka juara Mbappe. Ada nggak diributin sama orang Prancis? Mainnya hitam semua, gue kayaknya negara gue nggak ada. Karena tujuannya negara gue juara Piala Dunia. Erick Thohir ini semakin menjadi kejap gambar dengan orang ni, semua ni main. Saya kadang-kadang jealous sangat tengok Indonesia ni sekarang. Erick Thohir ini semakin menjadi kejap gambar dengan orang ni, semua ni main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia aja. Okey, saya ingat lagi pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Datuk Kumar Kota Johor, Tuanku ada berkata titah tu, dia kata Fizal, you tengok, you kena alert dia. Indonesia will come. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Dan betul. Jadi kita ni kadang-kadang yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga. Kan, sebab apa? Yang duk buat kerja ni netizen. Post Pak Long ni ada di sini, mak dia ni, depa pun carilah. Sehari tak jadi. Benda-benda macam ni ya, man. Kita nampak, kita santai sikit lah kan. Dari segi rekrutmen kena ada orang yang betul-betul Scouting yang pergi tengok. Dan dia ikut corak apa yang head coach nak. Bukan netizen nenek moyang itu semua dah tak jadi. Dan level mana dia main kan. So benda ni sangat penting. Macam Erick Thohir buat, tengok dia scouting sampai ke Belanda. Dan pemain tu memang main di first team. Bukan Malaysia. Bukan Division 4. So ini yang kita perlukan, scouting yang betul-betul check betul-betul. Rekrutmen lah penting. Pandangan ni mungkin pandangan jangan salahkan saya pula, ni pandangan. Saya rasa FM boleh sebenarnya melantik Asmui Bakiri ke. Tak ada betul ni. Ex player. Betul. Okey, untuk scouting. Okey, nama dia sekian-sekian ni. Dua ada di mana? Okey. Hantar pergi tengok betul-betul. Check betul-betul. Maksudnya hari tu pilot sana 2 minggu okay settle. Betul. Mak dia orang Padang Serai, kahwin dengan ni, semua clear. Ni tak, kita selalu buat ni ada ni seorang ni. Check. Player ni nak main, tiba-tiba tak boleh. Tak check pula rules dengan FIFA. Benda-benda macam ni. Satu lagi persoalan, ada orang yang tak akan setuju. Apa pula pemain kita nak tak mana? Ini tambahan kepada pemain yang perlu kita bawa masuk. Sebab kalau Indonesia pun, kita tengok mereka dah plan tu pun, mereka dah tahu dah, seperti macam kelayakan World Cup itu, mereka dah susun dah perlu bawa masuk. Kalau tak bawa, takkan sampai ke tahap macam tu dia boleh bawa. Ada bilang, jangan terlalu membangga-banggakan pemain naturalisasi. Itu menyakitin hati pemain lokal. Gue bilang, kalau pemain lokal hatinya sakit, gak usah jadi pemain bola. Karena sudah jelas mentalnya jelek. Kalau dia punya mental bagus, dia nggak akan pernah sakit hati.
dia pasti bakal, oh iya, aku kalah saing, aku harus meningkatkan performaku supaya aku bisa dipanggil timnas, supaya aku bisa main lebih bagus dari sini. Kayak sekarang ya, timnas main, selesai pertandingan, baliknya ke Belgia, baliknya ke Inggris, baliknya ke Jepang, gitu kayak keren pemain timnas kita ya. Gitu. Baliknya ke Italia. Ada juga omongan ini tuh membuat pemain-pemain lokal sakit hati. Ini menghilangkan kesempatan. Kayak mana nggak kehilangan kesempatan? Kau tengok Liga 3 sekarang, setiap hari berantem. Itu mau dikasih kesempatan. Dan gue lihat pemain diaspora ini itu punya effort. Karena gue relate dengan diri gue. Gue kan 20 tahun tinggal di Belanda dari kecil. Tahun 99 ke sini, tahun 2004 pelatih timnas, 2004. Jadi salah satu yang gue lakukan adalah belajar Indonesia Raya. Lagu. Karena di timnas kan kita harus bisa. Bisa nyanyi. Ini yang dilakukan para pemain naturalisasi. Lu liatin deh. Semua bisa lagu Indonesia Raya. Mereka nggak belajar passing ya, coach ya? Mereka udah bisa. Yang belajar passing Liga 1. Itu penting untuk nasionalisme. Mereka nggak perlu diajarin passing. Timnas yang lain di negara lain Eropa banyak yang nggak hafal lagu bahasa sendiri. Tapi mereka yang baru datang Indonesia ambil effort untuk belajar Indonesia Raya. Itu menunjukkan kalau mereka benar-benar niat. Dan kita lihat performanya kayak apa. Tapi harus gue akui, dengan kehadiran mereka itu itu mengangkat loh. Mengangkat pemain-pemain lokal kita. maju adrenalin dan Pemain kayak Yakob Sayuri itu bisa bersaing Witan, Rizky Ridho, dan kemarin Dewangga bagus Dewangga main keren banget kemarin. Hernando yang panik-panik kemarin keren banget. Pemilihan pemain diaspora ini didatangkan berdasarkan kebutuhan tim, bukan kemudian siapa saja yang mau hadir. Jadi kalau saya lihat komposisi pemain tim nasional kita ini masih berat di belakang gitu kan. Kalau dari pemainnya belum ada tambahan untuk sektor depan kecuali oleh Romani. Betul. Dan ini yang harus, menurut saya harus juga menjadi perhatian baik itu PSSI maupun pemerintah dalam hal ini DPR untuk kemudian ke depan lebih selektif lagi dalam memilih atau mencari pemain, karena berdasarkan kebutuhan. Kalau saat ini kita butuh striker, ya kita cari striker yang mumpuni. Bahkan dulu misalnya ada yang bilang bahwa Giovanni Pamplongos punya darah Indonesia. Bahkan saya pernah bertemu di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Keluarganya bisa ngomong bahasa Indonesia, tapi Giovanni Pamplongos pasti lebih memilih main di tim nasional Belanda karena ada peluang main di Piala Dunia. Nah sekarang semakin banyak orang yang berminat untuk main di tim nasional Indonesia karena kebetulan ada opportunity kita bisa lolos ke Piala Dunia. Ada opportunity dan juga tentu saja ada Patrick Kluivert di sana yang memungkinkan bisa meyakinkan mereka. Tapi oke lah, program naturalisasi memang sejak awal adalah ditujukan untuk short term, untuk jangka pendek gitu. Jadi programnya adalah program akselerasi. Jadi masuk tim nasional itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur prestasi, yang kedua jalur naturalisasi. Yang nggak ada jalur zonasi. Jalur zonasi agak susah. Yang ada di sekolah. Nanti zonasi diganti domisili. Soalnya kalau ada yang nggak lulus nanti banyak yang akan mengukur jalan. Nah, dan menarik sebenarnya. Oke lah, kita pahami lah itu sebagai short term gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang memang harus oleh PSSI harus dibenahi juga tentang program perekrutan pemain ini. Dan kita kembali lagi ke 27 nama plus 3 tadi yang sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk berhadapan dengan Australia. Yang menarik sebenarnya memang tadi kita bahas ada 4 pemain itu yang memang sangat jarang sekali, menit bermainnya itu sedikit sekali. Sementara Patrick Kluivert sebelumnya saat dia pertama kali perkenalan dia selalu mengatakan bahwa pemain-pemain yang mau menit bermain yang lebih banyak itu akan lebih berpeluang untuk masuk ke squad dia. Ada beberapa nama seperti Nathan Joao, ada juga Rafael Struijk juga, terus ada Eliano juga yang belakangan juga sudah mulai terpinggirkan ke bangku cadangan, terus ada juga Sean Patinama, dan keempat nama ini masih masuk di squad timnas Indonesia. Sementara kita tahu ada satu nama yang netizen juga saat ini sedang mempertanyakan nih, Asnawi Mangkualam yang sedang bagus-bagusnya main di Liga Thailand dan justru tidak ada masuk dalam skuadnya Patrick Kluivert. Ini gimana Anda memandang ini? Nah itu saya katakan tadi, jangan sampai kemudian Patrick Kluivert ini memfasilitasi diaspora yang sudah ada saat ini untuk tidak terjadi apa itu perbedaan pendapat di dalam kompetisi pernah terjadi, karena yang justru menit bermainnya sedikit saat ini kan mereka adalah generasi awal yang menjadi pemain tim nasional Indonesia atau memilih untuk menjadi warga negara Indonesia seperti tadi disebutkan kan. Ada
misalnya Nathan Joao, kemudian Rafael Fly, kemudian Sempati Nama. Bahkan kalau kita lihat tetap masuk ke tim nasional, seorang Sally Walsh bahkan pindah dari Belgia ke Jepang untuk kemudian mendapatkan yang bermain. Saya tadi mengatakan itu sepertinya Betul Clipper itu terjanji dengan pernyataan bahwa dia akan memanggil pemain-pemain yang punya jam terbang. Kalau kita bicara jam terbang misalnya, Asnawi Mangku Alam lebih punya jam terbang itu kan dibanding misalnya dalam tanda kutip Nathan Joao saat ini yang tidak banyak bermain bersama klubnya, atau Rafael Strike yang belakangan juga tidak mendapat tempat di Brisbane Roars. Termasuk misalnya diantaranya selain pemain-pemain keturunan adalah pemain-pemain lokal kita. Saya lebih memilih misalnya Beckham Putra atau kemudian Yaakub Sayuri untuk kemudian daripada memilih Picaraka gitu. Karena kita lihat misalnya Picaraka jumlah golnya ya benar 3, tapi permainannya tidak begitu tidak begitu stabil bersama PSS Sleman saat ini. Bahkan timnya ini saat ini sedang berjuang di zona degradasi. Ada satu dan menariknya pemain-pemain yang sedang on fire ini justru tidak dipanggil, tapi yang dipanggil adalah pemain-pemain yang sejatinya dalam tim tidak begitu menonjol saat ini. Dan ada hal-hal yang tidak masuk logika kita ketika pemanggilan tim nasional yang 27 plus nanti 3 pemain ini Emil Laudero, kemudian si James sama Joey Palpesi. Artinya ada satu hal yang saya melihat ternyata Patrick Clipper ini masih mencoba mengakomodasi tim yang sudah dibangun oleh Sintayong. Iya. Yang kejutan pertama ya cuma dipanggilnya Septian sampai sekarang. Nah ini sebenarnya Sintayong menurut kamu seperti apa, sosok pelatih seperti apa? Wah, ya sangat bagus. Baik dia, maksudnya dia sama saya ibaratnya kayak bapaknya Indonesia anak inilah. Soalnya dia mengajarin semua sih. Dari kita pola hidup, terus kita main bola yang benar, kita kasih analisis yang baik, gimana cara musuhnya menghadapinya, pakai teknik kayak gini semua diajarin detail sekali sama Coach Sintayong. Semua pasti dimarahin kalau sama Coach Shin. Nggak ada. Semua dia bilang saya nggak mau pemain Indonesia ini saya puji-puji. Soalnya gampang keras gampang puas itu. Puas itu. Besar kepala. Jadinya dia nggak pernah itu. Betul. Setiap hari itu mesti marah-marah terus dia. Kayak gitu. Sekarang fisiknya lebih bagus ya, kekar sekarang. Jadi ya nggak kurus-kurus ya. Sekarang makan diperhatikan. Emang dari dulu diperhatikan, tapi sekarang tuh gymnya latihan tuh bisa 3 kali. Misalnya pagi itu kita core training. Core training siang, habis itu sore latihan di lapangan, malam itu bisa skipping anak-anak, bisa latihan core gitu. Banyak latihan. Makanya jadi sekarang badannya besar-besar anak. Betul. Banyak kali yang lahannya terambil di timnas ini. Banyak kali yang terambil. Makanya jalan satu-satunya mengkritik, Bang. Kalau kayak aku kan murni memang dulunya mantan pemain, pengen timnas bagus, nonton enak gitu. Kalau orang banyak kepentingannya, banyak ada bapak-bapak lagi tiba-tiba. Aku nih lagi paling benci cerita. Kalau cerita dulu dinosaurus pun dulu. Kalau cerita dulu dinosaurus pun dulu itu. Alah. Enggaknya sampai kemana-mana kali juga, gitu-gitu ajanya. Udah, yang kalian harus tahu, sepak bola itu berkembang dan kita harus ikutin perkembangan itu. Masalah ini kenapa pemain naturalisasi banyak, diaspora banyak. Maroko itu bagus, pemainnya diaspora semua. Dan ini bukan kita aja melakukan, ini yang melakukan global, semua melakukan itu. Untuk memastikan persiapannya bisa maksimal, persiapan dari official, kedatangan pemain sepertinya juga baik, cedera juga
belum ada. Ya kita lihatlah, bismillah. Ya saya rasa baguslah strateginya, persiapannya. Dan ya kita lihat nanti waktu saat bertanding. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi apa yang telah dikatakan barusan bahwa ini adalah program bagaimana yang dibangun oleh Bapak Erick Thohir ini tidak cukup tidak gampang dalam tidak semudah membalikan telapak tangan. Kenapa Anton Sanjoyo ini malah kepanasan? Kenapa Anton Sanjoyo dan juga Akmal ini malah ini dan itunya kan sangat lucu ya mereka ini. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita diskusi di kolom komentar dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.